Sebelum berbuka, jangan lagi bersama manusia juga, bersama dunia juga, bersama Allah. Waktu sahur juga enggak bersama manusia, bersama Allah, sisihkan waktu. Habis subuh juga bersama Allah, sisihkan waktu bersama Allah. Karena itu waktu-waktu yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari berbangkit, pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada gunanya harta dan juga anak-anak. Yang berguna adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan usia kita. Allah sehatkan fisik, akal fikiran dan hati sanubari kita. Allah mudahkan kaki kita melangkah untuk mentaatinya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik dalam segala kebaikan, teladan dalam segala keutamaan. Semoga Allah tundukkan hati kita sehingga menjadi mudah dan ringan baginya mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah, dan kelak Allah kumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, ini waktu mahal dalam kehidupan kita. Lebih mahal lagi ketika dia berada di bulan Ramadan, waktu selepas subuh. Ini mahal, diukur dengan uang berapapun enggak bisa dibayar. Sampai-sampai Nabi katakan alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah pagi-paginya umatku. Jadi keberkahan kita berawal dari pagi. Ini waktu mahal. Kenapa dia waktu mahal? Kita baru saja bayar, ibarat asuransi ya, premi. Ketika Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, man shallal fajra fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, apalagi hari itu dia dalam tanggungan Allah, jaminan Allah, penjagaan dan pemeliharaan Allah. Ibu enggak usah khawatir, bapak enggak usah cemas. Hari ini enggak akan dapat makan. Enggak usah cemas.
Hari ini akan ada orang yang berbuat jahat, enggak usah khawatir. Ada orang berniat untuk mencederai kita, enggak usah takut. Kenapa? Nabi katakan, orang yang solat subuh itu sampai nanti malam, itu Allah jaga, Allah lindungi. Masya Allah. Kita kalau ingin selamat hartanya, biasanya kita bayar asuransinya. Ada asuransi gedung. Kalau dia nanti rubuh karena suatu peristiwa gempa umpamanya, maka agar tidak habis saja, maka bayar asuransi. Kalau nanti terjadi sesuatu dengan gedung itu, bisa diklaim, diganti oleh orang yang kepadanya kita bayar. Kendaraan juga begitu. Kadang-kadang ya kecelakaan, ada musibah, maka agar tidak terlalu berat risikonya, maka kita bayarkan asuransi. Kalau nanti kecelakaan, ada yang menanggung. Nah, oleh Allah, melalui Nabi yang dikatakan, salat subuh 2 rakaat ini, itu adalah awal jaminan kita kepada Allah, sehingga Allah dengan itu berkenan menjamin kita. Bayar preminya, nanti Allah berkenan menjaga dan melindungi kita. Ini waktu mahal, karena di sini ditentukan status kita. Bukan status di medsos, bukan status di bumi, tapi status di langit. Subuh ini ditentukan. Kita ini orang kafir, atau orang munafik, atau orang beriman, sekarang ditentukan. Mencari orang Islam itu mudah. Banyak. Kadang di bioskop juga banyak orang Islam. Di kafe juga banyak orang Islam. Ya, di tempat-tempat hiburan juga banyak orang Islam. Di pasar juga banyak orang Islam. Kalau nanti dirazia, lalu ketemu, apa agamanya? Islam. Tapi menemukan orang beriman itu tidak mudah. Terbatas tempatnya. Di mana? Di sini. Bahkan waktu juga Allah tentukan. Di mana? Subuh dan Isya. Semalam kita katakan, Nabi tidak pernah menyebut bahawa meninggalkan satu perintah Allah itu disebut kafir, kecuali meninggalkan perintah solat. Yang tidak puasa, enggak ada hadisnya, dia disebut kafir. Yang tidak berzakat, enggak ada hadisnya, disebut kafir. Yang tidak haji, enggak disebut sebagai kafir. Yang tidak solat disebut, ini dudukkan. Dimanapun kita berada, yang tidak solat itu, kata Nabi, bukan kata Ustaz, kata Nabi, dia orang kafir. Terserah nanti apa penjelasan tafsirnya, itu beda pendapat. Apakah kafirnya kafir besar atau kafir kecil. Tapi kalimatnya enggak boleh diganti. Orang munafik solat juga. Bahkan dulu di masa Nabi, orang-orang munafik itu berebut saf pertama, kedua, ketiga, agar nampak oleh Nabi, oh dia solat, oh ini dia solat. Kapan? Zuhur, asar, dan maghrib. Kenapa? Karena dia solat tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dia solat bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin stor muka, menampakkan wajah. Oh, orang kenal saya ini Islam, saya ini beriman. Kebetulan di masa itu, malam hari belum ada lampu listrik. Sehingga hanya dilihat siang. Itu ada matahari, nampak kan? Asar kelihatan, maghrib masih kelihatan. Tapi isya sama subuh enggak kelihatan lagi. Maka orang beriman, di mana solatnya? Di masjid, laki-laki terutama ya. Berapa kali solat ke masjidnya? 5. Makanya Allah katakan, Athqalu. Nabi katakan, Athqalus salawati alal munafiqin al-fajr wal-isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Jadi ibu kalau cari menantu, di mana seleksi awalnya? Di masjid. Kapan? Subuh sama isya. Tapi sayang di sini ini, tidak ada calon menantu. Yang ada mungkin calon mertua.
Tak ada, semuanya sudah ya. Ada lagi nih, mana lagi yang masih tersisa nih? Tinggal satu, ini satu-satunya. Ya. Sisanya ini calon mertua. Baru nanti gimana karajo, apa kesehatan, apa kegiatan. Itu berikutnya. Seleksi awalnya ada di masjid, subuh sama isya. Ini waktu mahal. Kenapa mahal? Nabi katakan alaihi salatu wassalam, man sallal fajra thumma qa'ada yadhkurullah. Siapa yang solat subuh di masjid, di surau, di musalla, berjamaah. Kemudian dia duduk. Ngapain? Berzikir kepada Allah. Bukan maitong gale beko. Laki sianu. Kondisinya dalam menantu. Enggak. Apa yang dia lakukan? Duduk di masjid. Lalu berzikir kepada Allah. Bisa. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Atau dia baca Quran. Atau dia berdoa, bermunajat. Atau dia merenung. Memikirkan masa lalunya. Lalu ada perasaan penyesalan atas kesalahan. Lalu menangis. Itu. Sampai kapan? Kata Nabi. Hatta tatlu asyamsu. Sampai terbit matahari. Sebelum keluar dari masjid, dia tunda 10 sampai 15 menit. Lalu dia shalla rak'ataini, dia salat 2 rakaat. Waktu dari habis subuh sampai terbit matahari, lalu tunda 10-15 menit itu rata-rata lebih kurang 1 jam saja. Bertahan 1 jam di sini. Tidak mengurusi dunia, tidak bicara tentang urusan kecuali iman, amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Masuk kita dengarkan pengajian. Kata Nabi, itu setara dengan pahala berhaji, berumrah, sempurna, sempurna, sempurna. Haji itu adubana piti belum bisa langsung berangkat. Kecuali bisa saat berapa? 250 juta. Bisa dapat porsi. 300 juta. Bisa dapat langsung berangkat. Tapi 300 juta. Kata Nabi, 1 jam saja setara dengan pahala berhaji. 1 jam itu 300 jutaan di sisi Allah. Kan mahal tuh. Bila dapat 300 juta, kan jual rumah dulu baru pergi ke Makkah kan, pergi haji. Oto cie tak dapat kecuali kok Pajero otonya ketua. Baru bisa dapat. Fanza tak dapat haji kalau haji yang begitu. Nunggu 15-20 tahun. Sabar di sini. Duduk. Pahalanya setara dengan pahala berhaji, pahala berumrah. Ini waktu mahal pertama. Waktu mahal kedua di bulan Ramadan. Dan hari-hari biasa, cuma di bulan Ramadan, ini menjadi kolosal. Semua orang ikut. Sehingga mudah. Kapan itu? Waktu sebelum subuh. Sahur itu mahal. Mahal. Lai ada kandak, ada situ diminta. Ada keinginan, situ sampaikan. Ada perasaan masa lalu yang kelabu, hitam. Ingin dibersihkan masa lalu itu. Bermohon di situ. Karena Nabi katakan alaihi salatu wassalam. Setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Jam 2, jam 3, jam 4. Sampai sebelum subuh. Allah yang biasa berdiam di arash. Innallaha alal arsistawa. Sepertiga malam terakhir dia turun ke langit dunia. Bukan ke dunia, tapi ke langit dunia. Allah ngapain? Ya, kata anak sekarang, Allah kepoin kita. Allah ngintip. Kepo banget. Allah pengen tahu ini sedang ngapain. Lalu Allah bertanya, adakah di antara hambaku yang di waktu sahur itu bangun? Bangun, duduk.
Ya, lah terdengar suara, lah terdengar tapi lun duduk, tu lun termasuk. Kita ini sampai puluh tahun ke atas umur, 50 tahun ke atas umur. Biasanya lah tahu kita jom kokok ayam. Sampai ayam lah heboh kan, aja go tu. Tapi duduk alun leh. Oleh ke hujan-hujan tanggung lo hari. Mati lo lampu andaan. Dingin. Atau tarik selimut kan. Atau pergi ke toilet, cuci muka, lalu habis tu pakai jaket, tidur lagi. Kata Allah bukan yang itu. Allah lihat, Allah lihat. Adakah orang yang bangun, dia duduk, dia berdiri. Lalu dia ngapain? Hal min sa'ilin, adakah di antara hambaku di waktu sahur itu dia meminta, ya Allah kasih saya ini, ya Allah kasih saya ini, ya Allah kasih saya ini. Kata Allah, aku akan beri. Yang kedua, adakah orang yang di waktu sahur itu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah sukseskan, ya Allah mudahkan. Kata Allah, aku kabulkan. Adakah di waktu sahur itu orang yang beristighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, tentang masa laluku, masa mudaku, masa kuliahku, masaku dulu sebelum berhijrah. Dia minta ampun, aku ampuni. Kan mahal itu. Sekarang kolosal, setiap masjid itu zaman peknya leboh. Ndak ayam saja tu. Dulu di kampung kan orang teriak-teriak, bangun, 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 sahur, 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 sahur. Inilah mengaji seorang di masjid. Lah mengaji seorang di masjid. Sampai sebelum subuh. Duduk, bangun, lakukan 3 hal itu, minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah kasih, Allah kabulkan, Allah ampuni. Mahal. Karena di bulan biasa tidak mudah untuk bangun. Tapi di bulan Ramadan, orang dikondisikan oleh Allah seluruh dunia. Satu orang jago di dunia bulan Ramadan, kau masa tidak jago? Hebat mana awak? Siapa? Semua orang, 1 miliar orang lebih, kaum muslimin di bulan Ramadan, di waktu sahur lah jagonya. Awak indak seorang, kan gagah awak. Waktu mahal yang ketiga di bulan Ramadan adalah waktu sebelum berbuka. Itu mahal. Nabi katakan, orang yang tidak tertolak, artinya pasti diijabah doanya, adalah orang yang berpuasa. Sampai dia berbuka, atau hadis lain mengatakan saat dia berbuka. Maka saat-saat sebelum berbuka itu, jangan lagi bersama dunia. Setengah jam lain jalan berbuka di pasar juga baru. Setengah jam lain jalan berbuka, dia cari alanjut cukit yang kena makan. Kalau di rumah kau. Maku cionda. Pasar. Bercari juga pada setengah jam lain pasal kat berbuka ni. Cari. Lah dapat barang yang kena makan, orang azan. Sampai abi berkata di pasar. Jangan begitu. Karena setengah jam sebelum berbuka itu waktu kita bersama Allah. Sudah dari pagi bersama manusia, bersama karyawan, bersama atasan, di sawah, di ladang, di pasar. Sebelum berbuka jangan lagi bersama manusia juga, bersama dunia juga, bersama Allah. Waktu sahur juga enggak bersama manusia, bersama Allah, sisihkan waktu. Habis subuh juga bersama Allah, sisihkan waktu bersama Allah. Karena itu waktu-waktu yang mahal. Nah, Bapak Ibu yang mulia, pas sampai jam berapa? Sampai syuruk jam 6:30. Tanya lu, kau tak capek, kau tak lambek. Untung hari lain Sabtu kan, kau PNS kan libur, ya. Hari Sabtu hari, lain rancak. Hari elok pilihannya di awal. Kata panjang saya tak waduh. Tapi kok ada entas sasa, boleh pelakar, boleh pulang. Sambung kaji kita yang semalam. Apa? Semalam kita katakan, badan kita ini akan habis, akan kotor, jadi kotoran.
jadi sampah, jadi bangkai, bahkan lebih buruk dibanding bangkai apapun. Bangkai, apa bedanya bangkai dengan mayat? Sama saja kan? Sama saja. Hakikatnya sama. Beda jantan berbetino, dia laki-laki perempuan. Hakikatnya kan sama kan? Dibasuh. Sampai Ambo di situ, di Thailand. Apa bahasanya? Jante tino. Jante, Melayu, Melayu Thailand tu. Jante tino. Apa tu? Jantan atau betino? Siapa tu jante tino? Anak dia. Oh, anak orang ada jantan, ada betino. Anak laki itu perempuan. Nak jante, nak tino. Hakikatnya sama. Kita ini akan jadi bangkai. Halusnya mayat. Tapi normatifnya sama, jadi bangkai. Bahkan maaf, tidak ada bangkai yang lebih busuk dibanding bangkai manusia. Coba. Makanya orang, ya, kalau ada kita temani keluarga kita yang sakit, kita di rumah sakit, itulah hampir lambe ampernya itu ya, amati amper. Ya dokter, alah pak, sabar, 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 sudah pergi. Awak menangis kat 10 minit kan? Oleh minit, ya Allah, ampunkan, terima amalnya. Kirim WA pulang, telepon langsung. Ndak ada apa leh. Amaklah baik. Orang di rumah rapat. Apa pembicaraannya di situ? Orang di rumah tu apa pembicaraannya? Dapat informasi keluarganya lah baik. Apa hasil? Apa yang akan dibahas di situ? Lima akan dikuburkan. Dua bininya. Kan ada enggak bininya? Pertama, ndak jual bolu kat 3 malam. Kata bini pertama. Bini kedua tak mau kalah. Juambo dulu 3 malam pertama. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. De dalam mubana ndak serobok jua pak. Jua mak pulang dari rantau. Tahu ayahnya meninggal. Tunggu ambo dulu agak 3 malam. Tunggu dulu 3 malam baru nanti sampai ambo baru makamkan. Ada yang begitu? Enggak ada. Kalau kita sudah enggak bernyawa, jadi mayat, jadi bangkai, itu semua orang enggak mau bersama kita. Dibiarkan 2 malam, 3 malam, enggak ada orang datang pergi takziah lagi. Tutup mulut orang kan. Tutup mulut. Kadang-kadang bangkai kambing. Ya, agak lain dasarnya. Oh, bangkai kambing, itulah seminggu yang lalu meninggal. Baru agak lain. Tapi, na'udzubillah, ada orang jahat, lakukan kejahatan di gubuk. Akhirnya, baru 2 hari yang lalu, ada orang korban pembunuhan, lah berbau. Baru 2 hari, 3 hari, luar biasa baunya. Jauh orang lah tutup hidung. Jadi kalau kita bicara banggakan dengan badan kita, dengan fisik kita ini, dengan material kita ini, dia akan habis, akan hancur. Tidak ada yang abadi. Walaupun maaf ya, berapapun anggaran yang kita gunakan untuk yang malam tadi itu, ya, agar bening, agar lambat ya, penuaannya, agar kinclong, ada malam skincare apa istilahnya, ada glowing, apa istilah itu, glowing. Itu enggak bisa ditolak, dia akan tua, pasti akan tua. Dia akan keriput, pasti akan keriput. Tidak ada orang di ulang tahun cucunya. Berapa umur cucunya? 17 tahun. Kadang ulang tahunnya. Ada kek oma duduklah. Baru umur oma kau 71 tahun. Kan oma gagah kan? Oma cantik kan? Ya cantik orang 71 tahun beda dengan cucunya cantik 17 tahun. Beda kan? Barabana oplasnya, barabana biayanya, barabana. Beda, ini 17 tahun, 71 tahun. Orang tahu, oh ini oma kamu ya.
Gak ada orang sebut, ini kembaran kamu ya. Ada nggak orang sebut? Duduk berdua, ini kembaran kamu ya, sama-sama ulang tahun. Enggak, ini omanya. Orang tahu. Maka fokus kita yang tadi. Hati, jiwa. Itu yang tidak pernah hancur. Itu yang terus akan abadi. Tadi Allah katakan, jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Kenapa? Bukan karena, kenapa aku jelek ya? Kenapa aku pendek ya? Kenapa rambut keriting ya? Kenapa kulit hitam ya? Kenapa pesek ya? Kenapa giginya mancung ya? Enggak ada orang nanti komplain begitu kepada Allah. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari kiamat karena fisikku. Enggak. Enggak ada. Pada hari itu, anak dan harta itu enggak berguna. Apa yang berguna? Yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Diserancak banalah badan, ba'a banalah bakileknya, kinclongnya, tapi di sini rusak, rusak sadunya. Rusak semua. Jangan cemaskan tentang fisik kita ini. Dia takui ambo anak ambo ndak kalaku. Jangan, karena Allah sudah sediakan. Bahkan kadang-kadang heran. Gantengnya bule itu ya. Kalau payah ke luar negari atau payah ke bandara, kadang-kadang heran loh. Heran. Orang tinggi gadang. Coba celik bininya deh. Kecik awak. Di kampung ambo soto aduh. Setruk aduh bodeko kecik orang. Ikut bininya padahal putih, gagah, tinggi, banyak lebihnya. Ikut bininya deh. Jangan cemas, jangan takut. Allah siapkan. Allah sediakan. Karena itu dosanya di sini. Di sini. Tiba-tiba ya Allah. Suka saja dia. Heran kadang-kadang. Lihat bule. Ini pasangan deh. Tapi Allah sediakan. Allah siapkan. Ini bukan karena fisiknya. Tapi karena hatinya ini. Karena jiwanya ini. Karena sanubari. Dia yang menentukan kita ini akan abadi dalam kebaikan. Atau sementara. Karena ini akan habis. Akan habis. Akan habis. Yang pertama. Orang yang hatinya sehat itu tandanya. Apa tandanya hati kita itu sehat? Boleh ngukur. Ibnu Qayyim katakan. Yang pertama. Orang yang hatinya sehat itu. Dia lebih prioritaskan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Kita tidak bisa penuhi semua keinginan kita di dunia. Enggak bisa. Berapapun kayanya kita, tidak akan pernah bisa ya membeli kebahagiaan. Enggak bisa. Tidak bisa memenuhi semua keinginan kita. Tapi Allah sediakan semua kebutuhan kita. Apakah kita ini orang kaya sekali atau kita ini orang miskin sekali? Allah sediakan kebutuhan kita. Bahkan ajaibnya, anehnya, ya, burung sakit, burung di mana? Di hutan, tidak bisa tabang. Tapi dia belum akan mati, sehingga ada binatang lain datang ke situ untuk ngasih dia makan. Binatang lain, bukan anaknya. Binatang lain datang, nih ada makanan. Allah kirim. Nih, kok harus berjalan lo berkilo-kilo cicak untuk cari makan. Bilolah kau dapat makan kan? Harusnya cari makan lo ke pasar Solok lo baru dapat makan. Bilolah cacak kau ke kanyang. Bilo. Punya tagak saya. Nempel di dinding kan? Untuk orang mati saya. Mati pun nyamuk. Cicak-cicak di dinding gitu ya. Tidak perlu dia harus terbang, tidak perlu dia harus berjalan. Jauh enggak. Ya, nunggu situnya. Tabang, cicak dan nyamuk. Antuk ada kek, dapat. Mudah kalau urusan dunia itu. Mudah. Rezeki kita. Andai maaf, kita ini sampai ada lumpuh. Tidak bisa bergerak. Tapi kata Allah, belum akan mati. Rezekinya masih ada. Ada aja dia akan bisa makan.
Entah dari si A, dari si B, dari si C. Bahkan dari negara. Tidak ada yang akan dimakannya. Dia masih bisa hidup. Sebelum rezekinya habis, dia belum akan pergi. Ternyata ada sepiring nasi. Ini orang Padang. Di mana sepiring nasi itu? Di Australia. Di Australia. Kata Allah, masih ada rezekinya sepiring lain. Ibu dah saling makan. Dan sepiring itu selesai nyupai. Di situ rezeki habis. Dunia gampang dijamin oleh Allah. Yang ini enggak. Maka akhirat kita tu harus kita cari. Kalau dunia Allah sediakan, kita kerja aja. Kita keluar dari rumah, kita punya aktivitas. Allah berikan rezeki. Asal jangan nonggok di rumah. Tunggu saya di rumah tak dapat dah. Bahkan nunggu di masjid aja tak dapat dah. Wak tunggu kok tibonya mah enggak. Keluar dari rumah pergi. Ambil cangkul, ambil parang, ambil apa saja, pergi. Pasti datang rezeki, pasti dapat. Tapi akhirat enggak ada jaminan. Di dunia kita makan, di akhirat pasti makan. Di sini kita cari pakaian, di sana mesti berpakaian. Di sini kita punya rumah, di sana mesti punya rumah tempat tinggal. Cuma apa kualitasnya? Kalau kita beriman, tempatnya baik, Masya Allah makanannya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Untukmu di dalam sorga itu, semua yang kamu inginkan. Di dunia enggak dapat. Di sana kita dapat semua yang kita inginkan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa aja yang kita inginkan ketemu di sana. Di dunia enggak. Allah bagi-bagi. Ini diberi sehat tapi enggak diberi uang. Ini diberi uang banyak tapi enggak diberi sehat. Coba. Dulu ketika kita ini susah, enggak ada pantangnya. Dulu, ya, kan tahu kita perasaan kita, ranggai kita, ya, taluh bagi 8, taluh bagi 6, itu kan perasaan seiso. Piti tidak ada tapi tidak ada pantang, tidak ada pantangnya tapi piti tidak ada. Ah, ini kan dimakan. Lama saja ya kan. Kini saja nantara raga andaknya. Baraha ragonyo. Kerja dokter. Dari mana Pak? Tiba masa sakit itulah teragak bana juga ikan biang. Tu, ya sudah tu sakit kepala. Ndak dek dagingnya, dek bumbu. Daging kambing tu insyaallah ndak ada. Ndak ada insyaallah. Tapi dek bumbu-bumbunya. Ba apa? Lain aso ba. Itulah mengicuh tadi pergi ke pasar. Imbau-imbau sop tu siapa tu Malam tiba di dokter kan. Itulah kan. Dulu teragak mana ndak bisa tu. Kita sesok kan kalau ndak sakit ndak bisa makan ayam. Atau ayam tu sakit, begitu kepala ayam tu. Kamu tak nampak aki ayam tu model tu kini dah. Dulu model itu sakit ayam. Kalau orang kecil orang kini ndak boleh makan tu kan. Ya, nanti menular menimbulkan penyakit. Dulu kalau enggak kita sakit, kalau sakit kan ditanya, kau makan, gitu kan? Doa kau makan, begitu Pak. Atau ayam mati itu kepalanya, pada mati deh kok. Pantai salah, makan ayam. Allah bagi-bagi, ada yang Allah berikan sehat, tapi enggak diberi uang yang banyak. Ada diberi uang yang banyak, tapi enggak bisa makan ini, makan itu. Ada yang diberikan uang, diberi sehat, tapi enggak diberi anak. Itu juga lain kan? Dia pitih banyak, rumah gadang, oto banyak, tapi anak enggak ada. Coba, anak enggak ada. 20, 30, berapa tahun, 50 tahun, 60 tahun. Allah bagi-bagi. Tapi di sana semua yang kita inginkan ada. Makanya orang kalau hatinya sehat, dia enggak prioritaskan yang di sini, dia prioritaskan yang di sana. Kenapa? Wal akhiratu khairun wa abqa.
Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik. Apa yang lebih baik, Ustaz? Bangunannya, makanannya, pakaiannya, kendaraannya lebih baik dibanding dunia. Dunia ini sebagus-bagusnya bangunan itu kan dari batu, dari pasir, dari tanah, marmer, granit kan itu kan. Sebagus-bagusnya deh, tingginya, besarnya, bagusnya dari batu, dari pasir, dari tanah. Akhirat enggak dari batu, tapi dari emas, dari permata, dari berlian, dari barang-barang yang sangat mahal. Dari sisi material disebut dia lebih baik. Makanannya juga begitu. Kita kalau makan di muka bumi ini, itu sedikit yang berubah jadi vitamin. Sisanya berubah jadi kotoran, jadi ampas, sampah. Makanya di sini kita butuh WC. Di akhirat, di sorga, semua makanan berubah menjadi vitamin. Sehingga di akhirat nggak perlu ada WC. Di muka bumi ini, yang kita makan tuh, ya, ya sudah bertahan hidup, lalu menua. Di sana, kita makan, kita tambah muda, tambah tampan, tambah cantik. Ajaib. Mana orang di muka bumi ini? Dalam 40, itu tambah rancak. Dalam 50, tambah cantik, mana ada begitu? 70 deh. Mudona, Pak. Pak, muda cucunya lah sekian. Itu masa 70 sebut dia muda. Tak berubah, tak berubah. Apa yang tak berubah? Muda itu juga. Apanya yang muda itu? Laki-laki, masih laki-laki memang. Gitu kan. Masa tak berubah? Akhirat lebih baik dan yang kedua lebih lama. Makanya Pak Ibu yang mulia, kita mau cari apa untuk berapa lama? Paling kan 60 sampai 70 tahun. Kita kerja dapat upah 1 hari. Kita kerja dapat upah pada hari Minggu, Sabtu. Kita kerja lalu dapat upah pada setiap tanggal 1. Dapat. Ya sudah memang dapat untuk kehidupan dunia. Tapi untuk akhirat perlu dicari kenapa dia lebih lama. Tidak ada batasnya. Dunia ini berbatas 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih atau lebih banyak sujudnya, syukurnya kepada Allah. Di akhirat itu enggak ada batasnya. Sekali Allah ciptakan kita. Umar bin Abdul Aziz katakan, "Innama khuliqtum lil abad." Kamu diciptakan untuk abadi. "Walakinnakum tanquluna min darin ila dar." Hanya kamu berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Di perut ibu, dunia, dalam kubur. Nanti pindah-pindah tempat aja. Dan kita mesti akan pulang. Kenapa? Karena kakek nenek kita itu memang tinggal di sana. Ke sini hanya merantau. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Di dunia ini kata Nabi, kamu anggapnya sebagai orang asing. Asing. Au abiri sabil, atau seperti orang seberang jalan, zebra cross. Kan kalau orang nyeberang, enggak ada orang jalan di lampu merah itu, ya kayak pengantin jalan, enggak ada nanti tetet kata orang kan. Pasti cepat nyeberangnya. Sebentar aja hidup kita di muka bumi ini. Nanti hidup yang selamanya di sana. Maka ulama kita mengatakan innama anta ayyam. Lah, Pak. Lah, kok cek baru. Innama anta ayyam. Kamu itu hanyalah kumpulan hari. Kita kan kumpulan tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kata ulama, innama anta ayyam. Kamu hanya kumpulan hari. Kalau enggak Minggu, ya Senin. Kalau enggak Selasa, kalau enggak Rabu, kalau enggak Kamis, Jumat, Sabtu. Itu aja hari kan? Bilo painya, bilo lahirnya, bilo menikahnya. Dari hari yang 7 itu aja. Innama anta ayyam. Kamu hanyalah kumpulan hari. Idza dhahaba yaumuka. Bila satu hari sudah lewat. Kemarin hari ke-9, sekarang hari 10. Bila satu hari lewat, maka sebagian dari kamu pun sudah pergi. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya, jadilah kamu sebagai anak cucu keturunan akhirat. Kamu berasal dari akhirat, kan? Bapak ya, manusia Adam itu dari sana, alamnya di sana. Kita akan kembali ke sana, jangan salah tempat nanti. Pulang, orang rantau pulang.
Kama pulangnya? Rumah orang. Kan salah. Pulang ke rumah surang. Kita ini merantau. Pulang ke mana kita? Pulang ke rumah kakek kita. Di mana rumah kakek kita? Di mana rumahnya Adam? Sorga. Ke sana pulangnya. Jangan pulang ke rumah musuhnya. Neraka. Jadi orang yang hatinya sehat itu, dia prioritaskan kehidupan akhirat. Dia kehidupan dunia, ya dia butuh. Sekedar kebutuhan, ya dia penuhi kebutuhan. Tapi keinginan yang paling besar, untuk di sana. Yang kedua, orang kalau hatinya sehat, apa yang terjadi dengan dia? Kalau hatinya sehat, dia lebih mengutamakan hal yang bermanfaat. Dia tidak akan sibuk dengan hal yang sia-sia. Habis sepatu dia mengukur jalan. Bara panjangnya jalan. Ya. Duduk di lapau berlama-lama, ngapain? Kalau ceramah di lapau tu ndak ba'a doh. Ingatkan akhirat, lapau ndak ba'a. Tapi bicara A, bicara B, bicara C. Sia-sia. Habis waktu dari pagi sampai malam, ndak keluar-keluar dari kamar. Apain? Ber-HP. Ya. Tu hati-hati tu. Kalau anak-anak kalau keluar dari kamar, kuncinya kamar, bah-HP-nya, itulah bahaya. Ya kalau berbahaya, bahaya itu ditutup, dirahasiakan, disembunyikan. Buka kamar tu, buka. HP lah. Di negara-negara Arab, negara-negara maju, ya internet tu, ya itu terbuka. Orang nggak bisa buka, ya ketika dia buka orang lain lihat. Jadi warnet-warnet, ya di luar negeri itu dulu ya, itu transparan, nggak ada orang berani. Kenapa? Semua orang lihat. Tapi kalau kecil layarnya dibawa ke kamar atau di kamar-kamar kayak dulu warnet-warnet kita ya. Sembunyi-sembunyi, pasti ada sesuatu yang tidak pantas dilihat. Yang bermanfaat untuk dunianya, bermanfaat untuk akhiratnya. Belajar, sekolah, bekerja keras, menambah ilmu, ya, beramal soleh. Itu orang yang akalnya sehat, yang jiwanya sehat itu dia prioritaskan hal yang berguna untuk dunianya, untuk akhirnya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Karena sebaik-baik orang, Nabi katakan, anfa'uhum linnas. Kalau kita ingin berharga di sisi manusia, di sisi Allah, kata Nabi, yang paling banyak manfaatnya. Itu nanti akan hanya diukur kalau kita tidak ada. Lebih berguna wak dia orang. Berguna wak dia orang. Ketika awak pai. Bara orang datang ketika awak meninggal, tandanya awak berguna dia orang. Apa respon orang ketika kita tidak hadir? Dicari-cari orang. Manyo, sianu. Itu gunanya, dia berguna sama orang. Tapi dia enggak ada, kata orang, alhamdulillah. Orang di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar-dengar, telah berpulang si fulan bin fulan. Alhamdulillah, aman ayam awak. Tak boleh bertalu ayam. Tak boleh beranak kambing. Tak lama umurnya dah. Jual induk-induknya, jual apa-apanya hilang. Sakandang tu hilang. Tiba-tiba inyupai kecil orang, alhamdulillah. Atau orang ado ndak adonya orang tu sama sehat tu. Iyalah, ado ndak nampak ado. Kalau ndak ado, ndak nampak lah hilangnya. Tu sama saja kan. Yang terbaik kata Nabi, yang bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat. Gunakan ya waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Yang ketiga, orang yang hatinya sehat, yang jiwanya sehat, beribadah kepada Allah tidak mengenal musim. Musim panen raya, banyak padi. Musim ibadah, banyak orang ke masjid. Musim puasa, banyak orang taat. Tapi apakah hati kita ini sehat atau tidak? Lihat apakah kita ini taat kepada Allah bermusim. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu tidak mengenal musim.
Kata Allah, sembahlah aku di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak baik dah. Kan enggak begitu kata Allah. Kamu itu selagi masih ada, beribadah kepada Allah. Di akhir Al-Hijr Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepadanya sampai datang kepada kamu. Apa itu? Yakin. Apa yakin? Ibnu Abbas katakan kematian. Tak tahu wak jonan sekitar leh. Dicolek-colek, dipanggil-panggil, goyang-goyang, tak tahu wak leh. Itu sudah habis waktu untuk taat. Habis waktu untuk beribadah. Tapi masih sadar kita, tahu kita. Cik tambah cik, 2. Masih wajib solat. Berapa 2 tambah 2? 12. Itu tidak wajib solat. 2 tambah 2 berapa? 12. Tidak wajib solat. Tapi masih 1 tambah 1. 2. Wajib solat. Masih tahu dia, ini uang berapa? 10.000. Ini 20.000. Ini 50.000. Tahu dia. Tapi kalau ada orang dikasih uang berapa? 100.000. Berapa ini? Oh, ini 200 rupiah. Itu enggak wajib solat. Enggak wajib puasa. Enggak wajib beribadah. Tapi masih sehat, masih normal, masih punya kesadaran, wajib beribadah kepada Allah. Bukan karena musim. Masya Allah, sedang di Makkah, Yubana. Ya Pak. Tak ada waktu tu. Kecuali beribadah kepada Allah. Sudah beribadah, kau latih, pergi ke hotel, istirahat. Kita pergi makan. Habis tu, pergi sembahyang balik. Kata terpelihara, mata, telinga, tak mau komentar. Tu pulang tak lah? Tak, jangan. Berarti mengenal musim, mengenal tempat, mengenal waktu. Beribadah kepada Allah, tidak mengenal tempat, tak mengenal waktu, tak mengenal musim. Jadi kalau begitu kita rutin solatnya, berarti sehat. Tapi bulan puasa sembahyang, tu sakit. Sakit tu hatinya tu. Karena itu, tanda hati yang sehat, dia tidak beribadah, mengenal musim. Ya, tidak beribadah mengenal musim. Orang yang taat kepada Allah selalu berzikir. Dia tahu. Kenapa? Karena ketenangannya bukan pada apa yang dia punya dari materi. Kebahagiaannya bukan pada pakaiannya. Itu semu. Bukan pada pangkatnya. Itu semu. Ketenangan, ketentraman itu pada berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya, enggak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya. Jadi Allah sebut hanya. Berarti yang lain-lain itu kebahagiaan KW, palsu, semu. Kebahagiaan asli, ketentraman yang benar-benar tentram itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati pasti tenang. Jadi gelisah, bawa ke masjid. Gelisah, buka Quran. Gelisah, ambil wudu. Nabi juga begitu. Kalau ada urusan berat, dia berwudu, dia solat. Hati tenteram. Tapi tidak pernah ke masjid. Bermimpi untuk hidup tenang. Enggak bisa. Itu khayalan. Berkhayal bahagia tapi tidak pernah ingat Allah. Khayalan. Tidak nyata. Kalau ingin bahagia, ingin tenang, berikan waktu yang cukup untuk Allah. Sengaja. Jangan sisa-sisa waktu. Dia panik bana, tak talok ke masjid. Itu sisa waktu. Dia latih bana, tak talok puasa. Dia banyak badan yang di Bali, dia bisa berinfak. Itu sisa-sisa. Jangan untuk Allah itu berikan sisa. Untuk Allah itu berikan yang pertama. Ini untuk Allah dulu, baru untuk yang lain. Pagi ini untuk Allah dulu bayarkan. Solat dulu. Nanti yang lain gampang. Setengah satu untuk Allah. Tidak ada yang lain untuk Allah. Ada rezeki. Berikan pinjaman Allah. Allah pinjam. Dan Allah pinjam, nanti Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak. Nah, yang kelima, yang terakhir. Kalau kita ingin buktikan hati kita ini sehat atau tidak, ya, pastikan. Apa rasanya hati kita ini kalau luput dari kita wirid-wirid rutin. Bukan wirid pengajian, tapi amal-amal rutin. Dulu orang-orang dahulu dia punya wirid, ya, Quran. Pokoknya sehari itu selesai sekian.
Sebulan tu mesti khatam atau seminggu mesti khatam. Tu wirid. Atau kita punya zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang. Atau kita punya puasa sunat. Kita biasa mengundang orang anak yatim. Kita biasa memberikan makanan. La qadarullah, karena suatu hal itu tidak terlaksana. Biasanya sembahyang subuh diawali dengan solat qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Yang Nabi katakan lebih baik dibanding dunia dan segala isinya. Kan mahal tuh. Tak usahlah terkecoh betul deh 349 triliun. Awak lebih kaya pada orang itu. Karena 2 rakaat saja. Solat sunat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan segala isinya. Hanya 2 rakaat. Tiba-tiba deh, malam latih bana, kelelahan. Tu bangun. Baru bangun ketika orang azan. Lalu berkemas-kemas, bersih-bersih, sampai di masjid, orang qomat. Tidak bisa sempat solat sunat 2 rakaat. Ada orang anggap biasa saja. Ada orang yang menganggap, ya Allah, rugi sekali malam. Malang sekali pagi ini. Apa reaksi kita kalau kita luput dari hal-hal rutin? Biasanya, ya kita ngundang orang. Atau Senin, Kamis kita berbagi. Kita tahu Syanu puasa. Kita cari orang itu, pada hari Senin, dia nggak ada di tempatnya. Ada penyesalan di sini. Untuk amal-amal yang biasa kita kerjakan, itu tidak terlaksana karena suatu kondisi, lalu dia kecewa. Ya ada sebaliknya. Semangat ke masjid ini sebenarnya tidak kuat tu. Ya, kadang-kadang orang mengaji, gerimis-gerimis, matilah lampu. Itu kadang hati, ya, tidak pergi ke masjid ini tu. Atau hari zuhur, pergi ke masjid, tidak karih dah pergi ke masjid sembahyang zuhur tu. Tiba di masjid, pintu masjid terkunci. Alhamdulillah. Tidak bisa beramal tu dia gembira. Ya Allah, kan ada orang pagi berinfak, bersedekah kan, tak infak lewat atau tiba-tiba ada orang yang ketinggalan. Dia lepas siapkan bana tadi tu lupa, di meja tadi, tidak masuk ke kantong, lupa. Ada penyesalan. Sebagian orang ketika kau tak infak itu lewat, dia periksa-periksa, tidak ada dompetnya dah. Alhamdulillah, tidak kan lewat tadi. Coba bagaimana reaksi batin kita, jiwa kita terkait dengan amal-amal rutin, wirid-wirid rutin, ya zikir-zikir, tilawah, ya infak, ya puasa. Apakah dia bersedih atau tidak? Kalau dia bersedih, tandanya hati kita sehat. Jadi mari Pak Ibu yang mulia, hati kita lebih penting untuk kita urus, kita rawat, kita jaga, kita sembuhkan dibandingkan dengan fisik kita ini. Urusan dunia Allah jamin. Tinggal kerja aja. Pasti Allah jamin. Dan tidak selalu yang kita punya itu nanti akan kita nikmati. Enggak. Berabana kau dapat dewa pitilun tentu kau akan menikmati. Tentu. Nah, jangan sampai sibuk mengurusi dunia, kebutuhan dunia. Lupa dengan kehidupan yang sebenarnya. Ini kehidupan canda di dunia. Sebentar. Tempat parkir aja dunia ini. Tempat singgah. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Itu yang lebih penting. Enggak lo mananya, enggak usahlah kerajo, enggak usahlah. Enggak begitu. Tapi imbang dalam artian, ya penuhi kebutuhan hidup kita di dunia. Dan cari apa yang kita inginkan untuk di akhirat. Karena di dunia tidak bisa kita temukan semua keinginan kita. Enggak bisa. Allah bagi-bagi nikmatnya. Tapi di akhirat, le adojo kanda dapat insyaAllah. Allah alam. Bisawab, semoga Allah beri kesehatan, kekuatan, fisik dan iman kepada kita untuk sempurnakan amal-amal soleh kita. Lalu Allah terima, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kalau Allah berkehendak untuk mencabut nyawa kita, Allah cabut dalam keadaan husnul khatimah. Allah alam. Bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.